Jangan lupa pencet tombol subscribe, lonceng, like, and share agar mendapatkan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Semoga para sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada siapa saja. Pertama kali tujuan video ini dibuat adalah untuk sebagai pembelajaran, berbagi pengalaman. Nah, jika ada ternak kita yang mengalami hal seperti ini, maka harus waspada. Nah, di video ini kita akan memperlihatkan bagaimana kejadian BF menyerang sapi COVID ephemeral virus. Nah, jika dibiarkan bagaimana? Serta apa saja yang membahayakan? Apakah itu bisa menyebabkan kematian jika dibiarkan atau tidak? Kemudian untuk pembelajaran yang sangat berharga, jika sapi saudara yang terserang adalah sapi jantan yang dewasa, maka setelah dilakukan penanganan, segeralah dikurung. Kenapa? Karena kejadian pada sapi ini, kejadian di saat dia pertama kali demam di suhu 41,8. Nah, setelah dia diinjeksi, sekitar 15 menit kemudian dia langsung kawin. Nah, efeknya apa? Setelah dia kawin, jarak sekitar 6 jam suhunya naik lagi dan itu tidak terkontrol lagi, sehingga dia mengalami kaku otot dan tumbang. Sehingga untuk pindah dari tempat tidurnya dia harus diderek, harus dikatrol. Nah, begitulah bahayanya ketika dia yang terserang adalah sapi jantan, maka setelah dilakukan pengobatan pertama, dia harus dikurung sampai dia sembuh. Seperti yang terjadi pada video ini. Oke, lanjut saksikan. Nah, beginilah kondisi sapi ini seperti yang diceritakan tadi. Pada pemeriksaan pertama, suhunya berkisar 41,8. Kemudian dilakukan pengobatan agar menghilangkan rasa nyeri, menurunkan panas, serta memberi nafsu makan. Nah, apa yang terjadi beberapa menit kemudian setelah diinjek? Seperti yang diceritakan tadi, beginilah kenyataannya. Silakan disimak terus. Menit kemudian baru aja disuntik kok ya, udah mau naik enggak? Nah, begitulah yang terjadi sesuai dengan kenyataannya. 15 menit yang baru disuntik barusan. Alah, tadi macam mati aja. Nah, efeknya apa? Silahkan simak terus. Setengah jam disuntik, langsung nancap ya. 6 jam kemudian. Nah, setelah 6 jam kemudian, suhu sapi mulai naik lagi dan otot mulai kaku. Selera makan sudah menghilang dan tidak mau makan sama sekali. Dan pemilik sapi mulai panik lagi. Keesokan harinya. Nah, beginilah kondisi selanjutnya. Suhu masih tetap tinggi. Kaki sudah tidak berdaya, ekor sudah tidak bisa digerakkan. Hanya sedikit harapan, yaitu kepala masih bisa diangkat. Dan kita masih tetap semangat. Hanya saja pemiliknya tetap masih panik.
Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Masa enggak? Gak kuat lah, serius sudah buat rokok dulu. Gak serius ngangkat ya. Gak angkat. 1, 2, 3. Ha! Awas keluar kentut. Oke, gak sanggup. Nah, karena tidak sanggup untuk menegakkan sapi ini, jadi sapi ini harus dikatrol. Sembari menunggu katrol datang, sapi tidak juga mau berdiri. Saatnya sapi dikatrol. Nah, ini katrol sudah sampai. Bagaimana supaya sapi ini bisa berdiri? Jadi harus dikatrol dulu. Apakah dia sanggup berdiri atau tidak? Tanya sapi ini. Udah. Ini adalah proses pembuatan sanggahan, di mana untuk tempat bergantungnya katrol. Nah, supaya sapi ini bisa diangkat harus dikasih terpal atau dikasih goni bisa juga. Yang penting sapinya terangkat. Nah, setelah dibantu pun dengan katrol, sapi tidak bisa bergerak dan tidak bisa menggerakkan kaki dan tidak bisa berdiri. Karena sapi ini tidak bisa bergerak, jadi harus ditarik, diseret supaya pindah ke tempat yang tinggi agar terhindar dari timpani atau masuk angin. Nah, maka dipindahkan ke tempat yang tinggi supaya dibikin tenda agar tidak masuk air ketika hujan. Karena hujan berpengaruh pada sapi yang lagi sakit, menurunkan imun semakin cepat, maka harus dihindarkan dari guyuran hujan. Nah, inilah bahayanya sapi yang diserang virus PIP ini. Semua otot sudah tidak bisa digerakkan. Jika itu tidak ditangani dengan cepat, maka bisa menyebabkan penyakit lain masuk ke tubuh sapi ini. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kematian. Jika dibiarkan, penyakit lain akan masuk secara gampang ke tubuh sapi yang lagi sakit ini. Dikarenakan sapi sudah di tempat yang tinggi dan sudah dibikin tendanya supaya tidak kehujanan, maka kita istirahat dulu sambil minum kopi.
Saatnya istirahat, coffee break. Oke, inilah waktunya coffee break. Si bule juga ikut coffee break. Kopi itu memang nikmat, kawan. Ternyata kopi tidak cukup dan si bule lanjut minum tuak 1 kong. Iya, hati-hati bule, jangan sampai mabuk. Pergi sana. Nah, saatnya sekarang kita menunggu pemulihan si Abu atau sapi ini yang demam. Nah, tadi pagi sudah diinjek lagi. Semoga aja berhasil dan tidak terulang lagi. Ini induk tertua paling besar. 4 jam kemudian. Oke, alhamdulillah sapi sudah berdiri dan sudah mau makan, sudah mau minum, dan harapan sudah besar. Semoga aja lebih besar lagi harapannya, pulih secara normal, bisa lari-lari, bisa melawan lagi, bisa dia nanduk pemiliknya lagi, dan bisa dia marah-marah. Nah, harapannya seperti itu. Semoga para peternak dimanapun berada bisa memanfaatkan video ini sebagai pengalaman dari kami untuk kita semua. Jika ada ternak yang sakit, maka segeralah ditangani, jangan ditunda-tunda, karena menunda itu mendekati kegagalan. Ini adalah pawangnya, entah pawang apa, saya pun tak tahu. Oke, kita lihat di hari berikutnya. Inilah dia si Abu. Kondisinya sudah pulih kembali, sudah bisa melawan. Oke. Nah, dia sudah mulai menantang bila dipegang. Abu, jangan boleh marah-marah ya. Nah. Di sana ada induknya. Oh, lawan dia, sudah melawan dia. Marah dia. Marahin kau. Lawan dia. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Silahkan bagikan dan dukung channel ini. Oke, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.